Seorang dukun palsu berusia 41 tahun nekat menghabisi nyawa seorang pegawai honorer. Korban ditemukan tak bernyawa di sebuah perkebunan milik warga kampung Mekar Mukti, Karawang. Korban merupakan seorang pria berinisial FAH yang tewas lemas karena trauma di kepala bagian belakang akibat pukulan keras. Korban diduga menjadi korban pembunuhan. Anehnya, tak jauh dari tempat penemuan jenazah, polisi menemukan sejumlah bekas ritual. Menurut keterangan keluarga korban, diketahui korban pergi dari rumah sejak Sabtu 4 November 2023. Setelah melakukan penyelidikan yang mendalam, polisi berhasil menemukan sepeda motor korban di rumah S alias Abah yang diduga sebagai dukun pengganda uang. Setelah digeledah, rupanya di dalam rumah S juga ditemukan banyak alat ritual. S diringkus polisi Rabu 8 November pagi. Dari pengembangan diketahui terdapat orang lain yang terlibat dalam komplotan penggandaan uang tersebut. Dia adalahkah anak dari sang dukun palsu yang diciduk ketika tengah tertidur di rumah kerabatnya? Kejadian bermula saat korban diiming-imingi oleh kedua pelaku untuk menggandakan uang 5 juta rupiah menjadi 1 miliar rupiah melalui proses ritual. Korban lantas datang ke rumah pelaku pada malam hari. Saat itulah K kemudian memberi minuman bercampur daun kecubung pada korban. Hingga secara tak sadar, korban menyerahkan uang pada pelaku. Hingga pukul 11 malam, korban kemudian melakukan ritual penggandaan uang bersama pelaku. Ritual dilakukan sampai dini hari hingga mereka tertidur. Namun saat terbangun pada pagi harinya, korban kecewa karena ritual penggandaan uang itu gagal. Korban lantas marah dan mengancam akan melaporkan pelaku. Mendengar ancaman tersebut, pelaku S ketakutan. Dia lantas mengambil kayu dan memukul korban hingga tewas. Korban lalu ditinggalkan tergeletak di halaman, sementara pelaku K masih tertidur pulas. Pelaku S lantas membakar kayu untuk menghilangkan bukti. Kepada K, pelaku S berbohong dan mengatakan bahwa korban telah kembali pulang ke rumah. K pun lantas pergi ke tempat prostitusi untuk menghabiskan uang milik korban. Dari penangkapan itu, polisi menyita sejumlah barang bukti, sebuah selang plastik, 6 lembar kertas bacaan ritual, serpihan arang bekas pembakaran barang bukti, sebilah golok, serta 4 kendaraan roda 2 milik korban dan tersangka. Kedua pelaku ternyata telah berkali-kali melakukan aksi penipuan modus dukun yang bisa menggandakan uang. S sebagai dukun dan K sang anak bertugas mencari korban. Akhirnya badan aku sampai drop, masalah kaki belum selesai, aku didiagnosa DBD. Kayak bener-bener bertubi-tubi banget, sampai akhirnya aku mencoba ikhtiar jalur medis dan jalur non-medis. Karena semua dokter tuh kayak diagnosanya beda-beda. Dan ada ustadz ngobatin aku, tiba-tiba muncullah keluar 1 gumpalan rambut. Seorang selebgram wanita dengan akun @missgosrock membagikan kisah mengerikan yang dialaminya di media sosial. Ia menduga dirinya terkena santet dari saingan bisnisnya karena dari kakinya keluar gumpalan rambut, kerikil, dan juga jarum. Kisahnya berawal pada 30 September 2023 lalu. Saat bangun tidur, ia merasakan sakit pada bagian kakinya. Karena menduga kakinya hanya terkilir atau keseleo saja, ia pun segera pergi ke tukang urut. Namun setelah diurut, ia masih merasa kesakitan. Saat berjalan, kakinya terasa seperti ditarik sehingga ia harus berjalan dengan pincang. Dirinya pun masih berusaha mengobati kakinya dengan obat gosok, namun tidak ada hasilnya. Ia lantas memutuskan untuk menggunakan kursi roda. Selang 9 hari kemudian, wanita itu mengunjungi dokter spesialis syaraf untuk memeriksakan kondisi kakinya. Dokter pun menyarankan untuk mengkonsumsi obat dan beberapa terapi pengobatan lain. Alih-alih sembuh, kakinya malah menjadi bengkak. Hingga kemudian tiba-tiba saja muncul lebam yang cukup lebar di kakinya. Tak berputus asa,
Wanita itu pun juga mencoba berobat pada dokter lain, namun beberapa dokter yang ia kunjungi selalu mengatakan hasil yang berbeda. Karena itulah ia memutuskan untuk melakukan pengobatan alternatif. Salah satunya berobat pada seorang ustadz. Tiba-tiba menjelang akhir Oktober terjadi keanehan yang di luar nalar, yakni keluarnya rambut, batu kerikil, bahkan jarum dari kakinya. Disebutkan bahwa rambut yang keluar dari kakinya adalah rambut jenazah yang diambil dari kuburan yang membuat peredaran darah tersumbat. Sedangkan kerikil bertujuan untuk membuat kakinya terasa sakit ketika berjalan. Serta jarum yang membuat kakinya terus-menerus merasa sakit seperti ditusuk-tusuk. Menurut ustadz yang mengobatinya, ada orang yang berniat buruk pada wanita tersebut yang ingin membuat wanita itu lumpuh. Diduga orang tersebut adalah saingan bisnisnya. Wanita itu pun tidak mengetahui siapa yang tega mengirim santet pada dirinya karena merasa tidak pernah berbuat yang merugikan orang lain. Ini kayak tidur saja dia, Renat. Seorang wanita di Dalaka, Lerotatari, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, tewas setelah ditikam oleh orang tak dikenal. Saat itu korban DNM sedang dalam perjalanan mengantar anaknya sekolah. Saat sampai di depan masjid desa Dalaka, tiba-tiba korban ditikam orang tak dikenal. Akibatnya korban mengalami luka tusuk di dekat ketiak hingga membuat korban tewas. Pelaku penikaman sendiri sampai saat ini belum tertangkap. Namun pelaku diduga adalah suami korban. Dugaan ini muncul karena korban sempat membuat status di media sosial yang berisi jika ia selalu mendapat ancaman pembunuhan dari suaminya. Status itu korban tulis di Facebook pada 1 November 2023. Dalam status itu, korban menulis jika hidupnya sudah tidak aman. Ia selalu bermimpi dihabisi nyawanya oleh sang suami. Bahkan ia sempat menuliskan pesan jika terjadi sesuatu pada dirinya, maka pelakunya adalah suaminya sendiri. Korban juga menceritakan jika rumah tangganya dengan sang suami sedang tidak baik-baik saja. Keduanya sering cekcok hingga pisah rumah. Korban kemudian tinggal dengan ibunya dan membawa serta sang anak. Sang suami pun berusaha membujuk korban untuk kembali. Namun korban menolak hingga suaminya mengancam akan menghabisi nyawanya. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian. Sedangkan pelaku penikaman pun belum tertangkap. Kasus kekerasan dalam rumah tangga terjadi di Meranggen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Istri berinisial EO tewas di tangan suaminya setelah dianiaya menggunakan palu. Seorang saksi mata mengatakan sempat mendengar suara benturan dan jeritan minta tolong dari dalam rumah korban. Saksi lantas masuk ke dalam rumah korban dan melihat pelaku membawa palu yang sudah berlumuran darah. Ada suara gedor dan dor, langsung berhenti. Aku langsung burung tak cariin lagi aku sini. Ternyata aku pas sampai pintu sebelah, suaminya baru keluar dari kamar mandi bawa palu. Pelaku berusaha kabur namun berhasil diamankan oleh warga. Diketahui E dan suaminya memang kerap bertengkar, diduga karena alasan ekonomi. S yang jarang pulang ke rumah, malam itu tiba-tiba pulang ke rumah. S melihat TV di rumah tersebut hilang dan langsung menanyakan pada sang istri. Keduanya pun terlibat cekcok hingga berujung tewasnya korban karena pelaku menyerangnya menggunakan palu. Ini baru proses penyidikan. Kejadiannya tadi pagi, kejadian KDRT melibatkan suami istri, namun baru kami laksanakan proses penyidikan. S kemudian langsung ditangkap dan ditahan di Polres Demak. Dirinya langsung ditetapkan sebagai tersangka atas kasus tersebut.